Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Uji Kinerja Pendidikan Profesi Guru Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Bernard Ibnu Sofa selaku mahasiswa Pendidikan Profesi Guru di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 5252115121. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembuatan video pembelajaran mata pelajaran PAI dengan materi Iman kepada Kitab-Kitab Allah pada kelas 8 di SMP Negeri 1 Surade. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita belajar, ya, saya mau cek dulu kehadiran, ya. Silahkan dilihat kiri kanannya temannya, barangkali ada yang tidak hadir. Gimana? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, alhamdulillah kasih ya kalau hadir semua. Sebelum kita mulai belajar, kita mulai dengan berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelasnya Faisal, ya. Silahkan untuk dipimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke materi, kita ice breaking dulu ya. Siap ya? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Di minggu sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Melestarikan alam. Bagaimana cara kita untuk melestarikan alam? Menyiram tumbuhan. Kemudian menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Kemudian menjaga kebersihan, betul. Ada lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Nah, itu juga sudah termasuk ke dalam cara kita melestarikan alam sekitar kita ya. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang mendalami iman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran hari ini kalian diharapkan bisa membuat infografis timeline ya, atau istilahnya peta konsep bagaimana diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan Rasul dengan baik dan benar ya. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin cek dulu nih pengetahuan kalian mengenai iman kepada kitab Allah sudah seberapa jauh. Bagaimana cara mewujudkan perilaku sebagai perwujudan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari? Oke, membaca atau memahami isi Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, betul ya. Berikan tepuk tangan buat temannya. Tuh ya, itu salah satu contoh cara mewujudkan iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah, kenapa mengimani kitab Allah itu sangat penting? Oke, Anissa silahkan. Karena merupakan pedoman hidup. Betul ya.
Kitab Allah itu merupakan pedoman hidup kita. Sebelum ke materi utama, silahkan buku paketnya dikeluarkan dan buku tulisnya dikeluarkan. Sudah dikeluarkan? Nah, berarti sudah siap ya untuk belajar tentang materi hari ini, yaitu tentang mendalami iman kepada kitab-kitab Allah. Arti iman kepada kitab Allah artinya meyakini ya dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Ini pengertian iman kepada kitab Allah secara istilah ya. Namun secara bahasa ada juga pengertian bahwa iman itu artinya kita percaya ya atau mengakui ya bahwa kitab Allah itu benar-benar ada ya. Selain kitab Allah, nah ada juga ya yang disebut dengan suhuf. Nah, suhuf ini sama ya diturunkan juga oleh Allah. Untuk kitab Allah ada berapa? 4 ya. Yang pertama Al-Quran, kemudian Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, sedangkan untuk suhuf itu lebih banyak ya daripada kitab-kitab Allah. Isi pokok ajaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang pertama akidah. Akidah itu artinya kita mengesahkan Allah ya. Yang kemudian poin selanjutnya B tentang syariat. Selanjutnya tentang akhlak, cara bersikap dan bertindak kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada sesama manusia. Nah, untuk akhlak ini lebih ke perilaku ya atau sikap. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua, orang sesama usia kita, atau yang usianya lebih muda daripada kita. Dan juga bagaimana perilaku kita, sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Lanjut kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ajaran kitab Zabur itu tentang hukum-hukum atau syariat yang baru, mengikuti syariat yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Musa. Nah, berarti kitab Zabur ini hukum-hukum syariatnya mengikuti hukum syariat pada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya, karena semua sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu masih terdapat banyak kekurangan. Kemudian turunlah Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kemudian hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Ya, itu aja sekilas materi yang tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah, di sini ada lembar kerja ya untuk kalian. Saya akan bagikan ke setiap kelompok. Lembar kerja peserta didik itu ya, kalian silahkan membuat timeline ya
atau sebuah peta konsep tentang bagaimana diturunkannya kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk kelompok 1 kitab Taurat ya. Untuk kelompok 2 kitab Al-Qur'an, kelompok 3 kitab Injil ya. Kelompok 4 kitab Zabur ya. Saya kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Oke, silahkan kerjakan. Untuk materinya ada kan di buku sebagian, yang tadi sebagian. Taurat kan? Nah untuk peta konsepnya kan tadi ada kertas kosong ya, saya kasih dibuat di kertas kosong ini aja. Takutnya kalau di sini nggak cukup. Ya, ini mah cuma sekedar contoh. Ya, tadi kan ada kertas kosong kan dikasih. Nah, di sini aja dikerjainnya di kertas yang kosong. Ini kan contohnya ya. Misalkan di sini kitab Al-Qur'an. Terus ke bawahnya diturunkan kepada Nabi Muhammad misalkan ya. Nah, diturunkannya di mana? Misalkan di sini di Gua Hiro. Terus ke bawahnya isi ajarannya apa aja. Kalau ada sejarah lainnya bisa dimasukkan. Ya. Ya. Mau ini mas sekedar contoh aja ya. Mau ini ke bawah sini juga boleh. Terus nanti dicabangin lagi ke sini boleh. Ini mah contoh aja. Ini apa? Ini nama kitab. Iya, nama kitab. Ke bawahnya diturunkan kepada siapa? Diturunkannya di mana? Kalau ada ya. Terus isi ajarannya apa? Tentang apa? Kitab dulu. Kitab dulu. Ya, kitab dulu. Ini yang paling atas kitab, nama kitabnya dulu. Ke bawahnya diturunkannya kepada siapa? Nabi siapa? Terus kalau ada diturunkannya di mana? Bahasa yang digunakan kitab itu apa? Itu ya ke bawah. Tapi kerjakannya di kertas yang kosong ini aja. Takutnya di sini nggak cukup. Makanya saya kartu kesak. Langsung aja tentang isi pokok ajarannya tentang apa. Pokoknya sejarah-sejarah lain yang ada aja masuk. Sudah ya, sudah selesai? Ya, oke. Selanjutnya silakan perwakilan kelompoknya sebanyak 3 orang ya. Untuk kelompok 1 silakan presentasikan bagaimana hasil timelinenya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang kitab Taurat. Kitab Taurat sini diturunkan mulai dari di Bukit Sinai atau bisa disebut di Tura Sinai di Mesir, dan diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan adalah yaitu bahasa Ibrani. Kehadirannya sebagai pedoman dan petunjuk untuk Bani Israel. Ada pertanyaan? Karena setiap kitab punya masa dan umatnya masing-masing, seperti kitab yang lain diturunkan dalam waktu tertentu dan untuk umat tertentu. Meskipun mempunyai ajaran syariat yang berbeda, tapi memiliki tauhid yang sama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan di Gua Hiro. Lalu isi dari Al-Quran ada pedoman hidup dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Itu penjelasan dari kelompok 2 mengenai kitab Al-Quran. Barangkali dari kelompok 1, kelompok 4 atau kelompok 3 mau bertanya? Oke, dari kelompok 4 ya. Kelompok 4, silahkan Ibrahim. Kenapa Al-Quran disebut sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya? Karena Al-Quran mengoreksi dan meluruskan ajaran kitab-kitab sebelumnya, dan keaslian ajarannya dijaga, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Gimana jawabannya? Oh, cukup. Oke, bagus. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Oke, itu pemaparan dari beberapa kelompok ya mengenai kitab-kitab Allah ya. Dan setiap kitab Allah itu hanya diturunkan pada zaman tertentu saja ya. Tidak diturunkan di zaman sekarang, tidak. Tapi contohnya kitab Taurat hanya diturunkan pada zaman Nabi Musa alaihi salam ya. Tidak diturunkan di zaman Nabi Daud, tidak diturunkan di zaman Nabi Isa juga tidak ya. Tapi setiap kitab itu mempunyai waktu tersendiri untuk diturunkan ya. Kesimpulan pada materi hari ini ya, kita harus selalu senantiasa beriman kepada kitab Allah ya. Caranya bagaimana? Dengan cara membaca kitabnya, kemudian terjemahnya dibaca ya, setelah itu dipahami ya, kemudian diamalkan. Oke, itu aja materi hari ini. Di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang menjadi generasi pecinta Al-Quran ya. Bagaimana kita bisa menjadi generasi pecinta Al-Quran, apa yang harus kita lakukan. Nah, akan kita bahas di minggu selanjutnya. Sebelum kita tutup, kita applause dulu untuk diri kita sendiri ya. Selamat ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.